Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan jasmani, rohani, dan serta rezeki yang berlimpah. Masih diberikan nafas yang segar, masih diberikan keluarga yang sehat, masih bisa belajar dan terus berkembang untuk memperbaiki diri. Kali ini sobat, kita bersama seseorang yang berpengaruh dalam masyarakat dalam bidang keagamaan dan juga politikus. Ini Bapak. Ya, saya nama Saroni, ya, umur 56 tahun. Dari Subang Pantura, pinggir laut. Oke, itu sekilas dari biografi Bapak Sahroni. Dan sekarang kita akan membahas apa? Kita akan membahas sesuai tema yang telah dideskripsikan, yaitu mengenai tentang topik kehidupan, seputar kehidupan. Kehidupan bagaimana selayaknya kehidupan itu bisa bermanfaat atau bisa berbagi, bisa selayak menjadi manusia yang sejati. Dan sesuai pedoman dari anjuran Al-Quran, karena Quran itu merupakan kitab pedoman yang shalih fi kulli makan wa zaman. Oke, langsung saja kita akan bertanya kepada Bapak Sahroni. Oke, terima kasih. Kehidupan menurut saya adalah simple, ya. Kehidupan itu simple. Kalau saya selalu punya prinsip 4 kategori manusia itu yang penting, 4 kategori. Ini yang memang tidak boleh dilupakan. Pertama, perlu diketahui bahwa jasad kita ini adalah, ada istilah jiwa dan raga. Ada jasad, ada ruh. Semua orang mengakui di dunia ini bahwa ruh itu ada. Ketika ruhnya lepas dari jasad, ya orang akan meninggal dunia. Nah, dengan adanya ruh dan jasad itulah, maka prinsip saya dalam menjalani kehidupan ini yang paling terpenting adalah 4 perkara. Saya selalu mengemasnya dengan syair sholawat, ya, supaya mudah diingat dan mudah-mudahan menjadi berkah. Syair sholawatnya begini: waktu ibadah ayo ibadah, waktu kerja ayo kerja, waktu mangan ayo mangan, waktu turu ayo turu. Nah, waktu ibadah ayo ibadah cepet, ya, karena itulah kewajiban kita. Kemudian waktunya kerja, kita juga cepet kerja, ya, jangan sampai waktunya lambat, kinerjanya juga buruk, ya. Innallaha yuhibbu al-muqtarif, di dalam akhir kitab Bulughul Maram itu sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang kerja keras. Kemudian sudah ibadah, sudah kerja, ya, kita harus makan yang cukup, yang bergizi, ya. Dalam Al-Quran juga Allah berfirman banyak berkaitan dengan makan, ya, yang bergizi, ya. Supaya apa? Supaya ibadahnya baik, supaya kinerjanya baik. Kemudian terakhir, kita juga butuh istirahat. Allah banyak membicarakan tentang waktu, ya. Waktunya istirahat, ya istirahat. Jangan waktunya istirahat. Anak-anak muda ini biasanya kadang-kadang tidak tepat waktu, ya. Seharusnya jam 9, jam 10 istirahat, belum istirahat. Pada akhirnya banyak hal-hal yang memang gagal, ya. Subuhnya gagal, kerjanya juga gagal. Karena apa? Karena memang istirahatnya tidak diperhatikan. Jadi monggo dihafalkan, ya, prinsip kehidupan yang penting 4 perkara sesuai dengan jasmani dan rohani, sesuai bahwa kita hidup di dunia, nanti kelak juga kita akan mati, dan kematian, setelah kematian alam akhirat itu adalah kehidupan yang memang harus diperhitungkan, diperjuangkan, karena di dunia hanya sementara, di akhirat selama-lamanya. Saya sekali lagi nih buat teman-teman, ya, hafalkan nih 4 prinsip kehidupan, ya. Catat, ya. Waktu ibadah ayo ibadah, waktu kerja ayo kerja,
waktu makan ayo makan, waktu tidur ayo tidur. Nah itu yang paling terpenting. Kemudian khusus nih berkaitan dengan ibadah, karena kita adalah negara yang bertuhan dan manusia yang memang mengakui terhadap Tuhan, bukan ateis, maka kita juga yang paling terpenting di semua lapisan kehidupan, di semua lapisan jenjang taraf manusia, baik ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi pedagang, Ya, ada yang tenaganya badannya besar, badannya kecil, dan lain sebagainya. Saya pikir sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Nah, ini saya juga sering, karena saya senang mengemas syair-syair ya dalam kehidupan ini, yang salah satunya adalah syair sholawat embu platat embu plitut. Nah ini ya. Ya, tunggu Bapak. Ya, saya akan konfirmasi bahwasanya tadi sebelum disebutkan bahwa Bapak Sahroni ini beliau merupakan tokoh masyarakat yang hobinya, salah satu hobinya merupakan membuat syair, lagu, puisi-puisi, dan nazom-nazoman berbentuk kadang bahasa Arab, bahasa Jawa, yang untuk dimudahkan oleh santri-santri, oleh pelajar-pelajar kecil untuk menghafal, Dan mulai untuk masyarakat ya. masyarakat juga. Ya, ini sholawat, karena kadang ada orang berbicara, wah saya mah bukan orang pintar, saya mah bukan pejabat, saya mah bukan orang ini. Pada akhirnya semangat dalam menjalankan ibadah ini akhirnya kendor ya. Padahal banyak di realita di lapangan, banyak orang yang tubuhnya tidak sempurna tapi ibadahnya luar biasa. Banyak orang miskin tapi ibadahnya luar biasa. Banyak tukang beca ya yang rezekinya empot-empotan ya, tapi dia juga rajin sholat berjamaah di masjid ya. Maka saya ini membuat sebuah syair embu platat embu plitut. Embu platat embu plitut sing penting maatine eling. Embu platat embu plitut sing penting mah awake jengking. Jengking itu maksudnya ibadah, sholat itu. Embu lanang embu wadon sing penting maatine eling. Embu lanang embu wadon sing penting mah badane jengking. Sholat. Embu bodoh embu pinter sing penting mah atine eling. Embu bodoh embu pinter sing penting mah badane jengking. Sholat. Embu tua embu enom sing penting mah atine eling. Embu tua embu enom sing penting mah badane jengking. Ada kadang-kadang, oh saya masih muda, nanti ibadahnya kalau sudah tua saja. Nah belum tua udah meninggal. Nauzubillahi min dzalik. Embu gendut embu gering sing penting mah atine eling. Embu gendut embu gering sing penting mah badane jengking. Motivasi banyak orang yang cacat, yang badannya kurus ya, tapi dia bisa sholat ya. Bagi yang badannya sehat kuat ya, harus lebih bisa beribadah, harus lebih mampu datang ke musola, datang ke masjid untuk beribadah. Embu karyawan embu majikan sing penting matine eling. Embu karyawan embu majikan sing penting mah badane jengking. Nah ya, sebagai majikan berilah kepada karyawan ya untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai di pabrik atau memang di sawah dan sebagainya majikan tidak memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk melaksanakan ibadah. Yang jadi majikan apalagi harus lebih beribadah. Kemudian
Embu rakyat embu pejabat sing penting maatine eling. Embu rakyat embu pejabat sing penting ma badane jengking. Ingat, pejabat itu adalah pemerintah, dari mulai RT sampai presiden. Tugasnya adalah memerintahkan kepada rakyat. Ya, salah satunya adalah memerintahkan untuk beribadah. Jangan dibalik-balik, jadi pejabat malah nggak sholat. Ya, jadi harus memberikan contoh sebagai pejabat. Pak RT, Pak Wakil, Pak Lurah, Pak Camat, sampai Bupati, Gubernur, Presiden, semuanya harus melaksanakan ibadah dengan baik, ya, agar memberikan contoh kepada masyarakat. Masyarakatnya kalau melihat para pejabatnya sudah beribadah, maka masyarakat harus mengikuti. Jangan sampai jadi pemerintah, jadi pejabat, tapi tidak pernah memerintahkan kepada rakyat untuk beribadah dengan baik, ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tunggu dulu, Bapak. Itulah sebuah prinsip-prinsip dalam kehidupan. Ya, alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan dari pencerahan dari Bapak Sahroni mengenai kehidupan. Perlu dicatat tadi ada 4 prinsip yang harus dilakukan, ya. Teman-teman harus catat baik-baik itu. Insya Allah ketika dijalankan prinsip-prinsip kehidupan, maka insya Allah hidup kita akan, artinya ada sebuah tali pengikat dalam kehidupan kita. Ketika kita mempunyai tujuan dan tali dalam hati kita, maka segimanapun, kemanapun arahnya, setan akan menggoda. Insya Allah hati kita bisa mengetahui tali tersebut dan menarik kembali kepada tujuan kita. Dan ingat, kita tadi seperti Bapak Sahroni ceritakan bahwa ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin itu aku ciptakan, Allah ciptakan untuk apa? Untuk beribadah. Jadi number 1 itu beribadah. Oke.